Rileks, tenang, damai. Sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa supaya kita semua, sekeluarga dan orang-orang sekitar kita bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang sehingga selalu bisa merasakan damai. Dan damainya juga tersebar kepada sekitar kita dan ikut berandil untuk alam semesta yang lebih tenang, lebih damai, lebih banyak kebahagiaan tercipta, dan lebih sejahtera. Oke, kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah hal yang menurut saya menarik. Karena sekarang atau sering kali saya baca di media, ada banyak orang-orang yang bertukar-tukar, berganti-ganti agama. Katanya mencari kenyamanan, mencari Tuhan. Buat saya ini sebuah hal yang, sebuah fenomena di mana orang mencari Tuhan lewat agama. Ya, begitulah hal yang terjadi jika kita keluar dari dasar, keluar dari pondasinya. Saya sendiri pun merasakan ada bias antara batas Tuhan dengan Tuhan yang benar dengan Tuhan ciptaan pikiran kita, dengan Tuhan ciptaan pikiran orang-orang di sekitar kita. Menurut saya adalah dulunya menurut saya pribadi, dari apa yang saya pelajari saat ini, basic keilmuan saya adalah ilmu energi spiritual Nusantara. Itu saya baru pelajari ya, mulai dari tahun 2010. Sekarang ini lumayan lah, saya belajar sudah 12 tahun, dan ternyata semakin dipelajari juga semakin gak ngerti saya, semakin banyak hal-hal yang ternyata juga harus lebih dipelajari lagi. Dan ini juga mengantar saya pada sebuah pemahaman bahwa Tuhan itu ternyata tidak berbatas, tidak ada batasan, dan dia singular, esa, satu. Dan dulu ternyata para pendahulu kita, para master kita, para orang-orang suci yang sekarang namanya banyak kita dengar sebagai penulis, pengarang, pewarta, penyampai ajaran-ajaran Tuhan, itu mengawali semuanya dari kenal Tuhan. Semuanya berawal dari kenal Tuhan. Hidup bermula dari kenal Tuhan. Kemudian dari kenal Tuhan itulah muncul aturan-aturan bermasyarakat. Sebelum bermasyarakat tentunya aturan-aturan mengenai diri sendiri. Bagaimana memaintain, bagaimana merawat diri kita sendiri. Bagaimana merawat ketenangan, kedamaian, kebahagiaan diri sendiri. Kemudian dari situlah aturan bersosial, atau dari yang paling dekat berkeluarga, bersosial, bernegara, berbangsa. Aturan-aturan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita tercipta. Awalnya semuanya dari kenal Tuhan dulu. Kemudian menurut saya juga dari situlah muncul agama. Ada yang kenal Tuhan, kemudian membuat aturan-aturan sehingga semua orang juga bisa kenal Tuhan, dan dari situlah agama itu terbuat atau terjadi atau tercipta. Tapi kenal Tuhan dulu, dan kita kenal Tuhan baru belajar agama. Bukan dari agama kemudian kenal Tuhan. Menurut saya pribadi, cara untuk kenal Tuhan itulah yang sampai sekarang tidak diajarkan. Mungkin ini akibat dari doktrin, mungkin akibat dari strategi-strategi orang yang memahami, yang kenal, kemudian menyembunyikan ajaran kenal Tuhan ini. Sehingga
akhirnya kenal Tuhan itu dijadikan akhir dari segalanya. Akhir dari kehidupan adalah kenal Tuhan. Bukan awal dari kehidupan, itu adalah kenal Tuhan. Sehingga banyak akhirnya orang-orang yang mencari Tuhan dari agama. Padahal jika kenal Tuhan, maka tidak begitu ceritanya. Jika kenal Tuhan, maka akan tahu bahwa setiap ajaran agama itu mengantarkan kita kepada perkenalan yang lebih dekat kepada Tuhan. Setiap ajaran agama itu membawa kita akan menjadi kenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan itu sebetulnya menurut saya pribadi ya, itu sebetulnya sama saja. Tinggal kita sekarang ada di mana. Saya dengan ajaran agama saya, ya saya dalami. Akhirnya saya tahu bahwa agama saya ini membuat saya kenal lebih dalam mengenai Tuhan. Menjaga saya untuk selalu terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Tapi tentunya sebelumnya sudah ada koneksi yang dibuat pada Tuhan. Dengan belajar agama, koneksinya menjadi semakin lancar. Semakin bisa memahami Tuhan itu sendiri. Kemudian bisa mempunyai referensi bagaimana supaya lebih kenal, lebih dekat. Dan punya referensi juga bagaimana memanfaatkan kedekatan itu untuk berinteraksi dengan sekitar, untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Begitu menurut saya. Dan menurut saya begitu juga semua agama itu. Kenal Tuhan dulu, baru kemudian beragama. Kenal Tuhan dulu, baru kemudian beribadah. Akhirnya ibadahnya itu menjadi sebuah cara pacaran, sebuah cara menjaga keintiman, keharmonisan, sebuah cara menjaga energi supaya bisa selalu terhubung kepada Tuhan setiap saat, bukan hanya pada saat beribadah saja. Nah, itulah menurut saya. Jadi jika kita kenal Tuhan, makanya akhirnya tidak ada orang yang berganti-ganti agamanya. Akhirnya tidak ada orang yang bergonta-ganti antara agama yang satu ke agama yang lain. Mencari kenyamanan katanya. Ya boleh saja. Setiap orang sih sebetulnya punya alasannya sendiri-sendiri. Setiap orang punya pikirannya sendiri-sendiri yang sesuai dengan backgroundnya masing-masing. Tentu semuanya berbeda akhirnya. Tapi untuk kenal Tuhan menurut saya begitu. Kenal Tuhan dulu baru kemudian beragama. Sehingga mendapatkan kenyamanan dari laku agamanya, laku ibadahnya yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Sehingga pada saat beribadah tidak dicampurkan satu dengan yang lain. Karena dengan melakukan yang satu saja sudah mendapatkan sebuah kenikmatan, mendapatkan keintiman berinteraksi dengan Tuhan. Nah, kemudian setelah itu bisa bermasyarakat, menebarkan benih-benih kebermanfaatan kepada sekitarnya. Bukan ngomongin ibadahnya lagi, tapi ngomongin laku sosialnya lagi. Apa yang bisa diberikan kepada alam semesta yang lebih baik. Sehingga alam semestanya ini bisa menjadi lebih punya ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, lebih bisa kesejahteraan dirasakan oleh semua orang yang ada di alam semesta ini. Setiap makhluk yang ada di alam semesta ini. Begitu menurut saya. Karena ajaran atau ilmu energi spiritual Nusantara itu bisa membuat saya lebih mudah ya terhubung dengan kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri. Sehingga bila kesadaran Tuhan itu aktif, maka navigator akan aktif juga. Itulah kesadaran Tuhan dari kata saya. Saya menyebut kesadaran Tuhan itu adalah sebagai navigator. Dialah navigator, itulah yang mendampingi saya, yang menjadi mentor saya, yang menjadi teman, sahabat, pelatih, kadang-kadang penolong juga pada setiap saat. Sang navigator juga yang mengajarkan kepada saya bagaimana bisa beribadah dengan lebih baik, bagaimana
saya bisa berinteraksi dengan orang lain lebih baik lagi. Bisa menebarkan benih-benih cinta dan kasih sayang kepada diri sendiri dan sekitar. Hanya navigator. Dan hanya navigator juga yang mengajarkan semuanya. Yang menjadikan saya bisa melakukan ini, itu, dan segala hal. Dan navigator juga ada dalam diri Sobat RTD semua. Bukan hanya pada diri saya. Pada diri Sobat RTD pasti juga ada navigator. Karena navigator adalah kesadaran yang muncul dari aktifnya bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan yang ada dalam diri kita semua. Dan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai modal hidup. Oke Sobat RTD, begitu menurut saya mengenai fenomena gonta-ganti agama mencari Tuhan. Boleh gonta-ganti agama, boleh. Tapi rasanya tidak mungkin gonta-ganti Tuhan. Karena Tuhan itu cuma satu. Mungkin namanya banyak, sebutannya yang banyak. Karena logika kita tidak menjangkau Tuhan itu sendiri. Baik cara menyebutnya, cara memahaminya, ya itu sesuai dengan diri kita masing-masing. Oke Sobat RTD, jangan lupa ya, selalu berlatih relaksasi energi sehingga bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, pikiran serta perasaannya bisa lebih teramati, bisa lebih disadari, akhirnya bisa diarahkan atau dikontrol. Oke Sobat RTD, jangan lupa ya please like, comment, subscribe, dan share video-video saya. Beri masukan kepada saya di kolom komentar. Apa kekurangannya dan tema-tema apa yang harus saya share setelah ini. Terima kasih Sobat RTD. Mari kita berdoa agar diri kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.